Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Bu Retno adalah nama yang tak asing bagi seluruh warga desa. Keberadaannya dikenal luas, bukan hanya karena statusnya sebagai seorang janda yang cukup kaya, tetapi juga karena profesinya yang kontroversial. Ia merupakan seorang rentenir, dan meskipun bunga pinjamannya tergolong tinggi, warga desa seringkali tidak memiliki pilihan lain ketika membutuhkan uang. Maka, banyak yang akhirnya terpaksa meminjam padanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu Retno tinggal di rumahnya yang besar bersama seorang perempuan muda bernama Gendis. Gadis itu adalah orang kepercayaan sekaligus asisten Bu Retno. Tugasnya mencakup semua urusan rumah tangga serta membantu menjalankan bisnis pinjaman uang yang dikelola oleh Bu Retno. Segala sesuatu tampak berjalan lancar, hingga akhirnya sebuah kejadian misterius mulai merubah segalanya. Pada suatu malam, sekitar pukul 8, Gendis tengah menyampaikan laporan bulanannya kepada Bu Retno. Ia melaporkan bahwa sebagian besar warga telah membayar angsuran dengan tertib, meski ada beberapa yang masih menunggak. Gendis menyerahkan buku laporan itu dengan sopan. Bu Retno, yang tampak lelah, meminta Gendis untuk meletakkan buku tersebut di meja. Ia juga menyampaikan bahwa keesokan harinya ia akan pergi keluar kota bersama Pak Wahyu, seseorang yang sering menjadi teman perjalanannya. Bu Retno berpesan agar Gendis menjaga rumah selama ia pergi. Gendis hanya mengangguk patuh. Matanya memandang Bu Retno yang malam itu sedang mengunyah setangkai bunga melati. Percakapan pun berlanjut dengan Bu Retno bertanya apakah Gendis merasa betah bekerja bersamanya. Gendis menjawab dengan nada sopan bahwa ia sangat bersyukur telah diizinkan tinggal di rumah itu dan bekerja di bawah asuhan Bu Retno. Bu Retno lantas menambahkan bahwa selama Gendis menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, ia tidak perlu khawatir tentang kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia juga diminta mencatat dengan teliti siapa saja yang akan meminjam uang, terutama memprioritaskan warga yang pembayaran sebelumnya lancar. Jika ada warga dengan catatan buruk yang ingin meminjam lagi, Gendis diminta melaporkannya lebih dahulu. Malam itu, setelah percakapan selesai, Gendis masuk ke kamarnya dan segera beristirahat. Esok harinya, seperti biasa, Bu Retno pergi bersama Pak Wahyu. Selama kepergian Bu Retno, Gendis menjalankan tugasnya dengan tekun. Ia membersihkan rumah, mencatat laporan harian, dan menarik angsuran dari warga desa. Kehidupan seperti itu cukup nyaman baginya, terutama karena upah yang diterimanya tergolong besar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah hampir 2 tahun bekerja, Gendis mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumah Bu Retno. Meskipun hubungan mereka semakin akrab, dan Bu Retno bahkan menganggap Gendis sebagai keluarga, situasi di rumah tersebut perlahan berubah menjadi penuh misteri. Pada suatu malam, sekitar pukul 9, Gendis berada di rumah sendirian karena Bu Retno belum kembali dari perjalanannya yang sudah berlangsung beberapa hari. Setelah lelah bekerja seharian, Gendis memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, belum lama ia memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki dan rintihan pelan dari dalam rumah. Aroma dupa yang menyengat tiba-tiba tercium dari arah lantai 2. Merasa gelisah, Gendis pun bangun dari tidurnya. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju lantai 2 sambil menyalakan lampu di sepanjang jalan untuk memperjelas pandangannya. Langkahnya disertai teriakan memanggil, namun tidak ada jawaban. Ketika sampai di lantai 2, pandangannya terpaku. Di setiap sudut ruangan, ia menemukan sesajen yang tampak baru saja diletakkan. Terdapat potongan bunga, kain putih, dupa yang masih menyala, dan benda-benda lainnya yang disusun dengan rapi. Gendis tertegun. Ia sangat yakin sebelumnya tidak pernah melihat sesajen seperti itu di rumah tersebut, apalagi ia selalu membersihkan setiap sudutnya. Kebingungan mulai menyelimuti pikirannya. Dari mana semua sesajen ini berasal? Siapa yang menaruhnya? Dengan perasaan yang semakin tidak tenang, Gendis memeriksa setiap kamar yang ada di lantai 2. Ia membuka pintu satu persatu, sambil berteriak memanggil seseorang. Namun, tidak ada jawaban sama sekali.
Rasa takut Gendis memuncak ketika ia menemukan salah satu kamar di lantai 2 rumah Bu Retno yang berisi berbagai benda aneh. Dinding ruangan itu dipenuhi kain merah, sementara lantainya dipenuhi alat-alat yang menyerupai peralatan ritual. Ada lilin yang sudah menyala, kain jarik, pisau, celurit, buku-buku doa Jawa, sesajen, dupa yang masih mengepul, dan benda-benda lain yang tak kalah menyeramkan. Di sudut ruangan, Gendis bahkan melihat beberapa ayam mati serta hewan-hewan lain yang membuatnya bergidik ngeri. Pemandangan itu membuat Gendis terkejut luar biasa. Ia merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena sebelumnya ruangan itu tampak seperti kamar biasa. Pikiran Gendis mulai bercampur aduk, membayangkan berbagai kemungkinan yang membuatnya semakin takut. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin Bu Retno melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan? Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, Gendis akhirnya turun ke lantai bawah. Ia masuk ke kamar tidurnya dan mencoba menenangkan diri. Pikiran tentang apa yang baru saja ia saksikan terus menghantuinya, tetapi ia memutuskan untuk membiarkan waktu berlalu. Dalam hati, ia berencana untuk langsung menanyakan hal itu kepada Bu Retno saat ia pulang. Keesokan paginya, bukannya merasa lega, keadaan justru semakin aneh. Rumah yang biasanya bersih, mendadak tampak berantakan. Jejak langkah kaki manusia terlihat di mana-mana, mulai dari lantai, meja dapur, dinding, hingga kamar tidur Bu Retno. Lebih aneh lagi, jejak kaki itu tidak hanya berada di lantai seperti jejak normal, tetapi juga menempel di dinding rumah. Gendis merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin jejak kaki bisa menempel di dinding, seolah-olah ada seseorang yang berjalan merangkak di sana. Meski merasa takut, ia memutuskan untuk membersihkan rumah seperti biasa agar ketika Bu Retno pulang, rumah terlihat rapi kembali. Namun, meskipun sudah dibersihkan dengan hati-hati, kondisi rumah kembali berantakan pada sore harinya. Piring dan gelas di dapur terlihat berserakan, membuat Gendis semakin kesal. Ia mulai merasa seolah-olah ada seseorang yang sengaja mengacaukan rumah tersebut. Gendis kembali membersihkan semuanya, tetapi pikirannya terus diliputi keheranan. Ia yakin bahwa tidak ada orang lain di rumah itu selain dirinya, namun kekacauan yang terjadi begitu nyata. Malam harinya, sekitar pukul 10, Gendis yang sudah lelah tertidur tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara-suara dari arah dapur, seperti bunyi piring dan gelas yang sedang dicuci. Bersamaan dengan itu, aroma kemenyan dan dupa yang menyengat memenuhi udara. Ketakutannya semakin besar, tetapi rasa penasaran membuatnya memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Ia ingin memastikan siapa yang selama ini membuat kekacauan di rumah. Namun, begitu membuka pintu kamar, apa yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Di dapur, tampak sosok perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat mirip Bu Retno. Namun, postur tubuhnya tidak biasa, tinggi menjulang jauh melebihi manusia normal. Sosok itu sibuk mengotak-atik gelas dan piring di dapur, sesekali membenturkan kepalanya ke meja. Gendis hanya bisa berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar hebat. Ketakutan yang dirasakannya malam itu begitu luar biasa, hingga ia tidak sanggup melangkah lebih jauh. Perlahan, ia kembali masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan hati-hati, dan langsung bersembunyi di bawah selimut. Ia terus berdoa dalam hati, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Tepat pada pukul 11:30 malam, Gendis akhirnya berhasil memejamkan mata meski rasa takut masih melingkupi dirinya. Keesokan paginya, Gendis terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu utama rumah. Suara itu terdengar begitu nyata dan mengagetkannya. Ia segera berlari menuju pintu, dan ketika membukanya, ia melihat Bu Retno berdiri di sana, tampak segar seperti biasanya. Bu Retno masuk ke dalam rumah sambil mengomentari Gendis yang terlihat baru bangun tidur. Ia mengatakan bahwa hari sudah siang, dan Gendis seharusnya sudah beraktivitas. Gendis hanya menjawab dengan nada terbata-bata, mengaku bahwa ia sulit tidur karena banyak pikiran. Mendengar hal itu, Bu Retno bertanya apakah ada masalah dengan pekerjaannya. Mungkin ada warga desa yang bermasalah dengan pembayaran utang. Namun, bukan itu yang ada di pikiran Gendis.
Ia akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu kepada Bu Retno. Meski dengan suara pelan, ia menyampaikan bahwa ada hal yang membuatnya tidak nyaman di rumah ini. Gendis berharap penjelasan dari Bu Retno akan menjawab semua kegelisahannya. Mendengar penjelasan Gendis, Bu Retno terdiam sejenak. Sorot matanya menatap tajam, seakan ingin memahami ketakutan yang tergambar di wajah Gendis. Setelah beberapa saat, Bu Retno menjawab dengan nada yang terlihat santai, seolah mencoba meredakan kekhawatiran. Bu Retno menjelaskan bahwa sesajen dan barang-barang di kamar lantai 2 itu memang sengaja ditempatkan di sana. Alasannya adalah tradisi budaya Jawa yang biasa dilakukan untuk menghormati leluhur. Ia juga menambahkan bahwa benda-benda tersebut digunakan untuk mengirim doa kepada leluhur dan almarhum suaminya. Mengenai sosok perempuan yang dilihat Gendis, Bu Retno mengaku tidak tahu siapa dia. Menurutnya, jika itu memang makhluk gaib, sebaiknya dibiarkan saja, karena setiap rumah pasti memiliki penunggu. Bu Retno kemudian mengingatkan Gendis untuk fokus pada pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa tujuan Gendis di rumah itu adalah bekerja, bukan mencampuri urusan pribadinya. Bu Retno meminta agar jika ada hal yang kotor di rumah, Gendis segera membersihkannya tanpa banyak bicara. Tugas lainnya hanyalah menarik uang dari warga desa. Mendengar jawaban itu, Gendis hanya diam dan mengangguk, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Sejak percakapan itu, Gendis mulai mengabaikan semua keanehan yang terjadi di rumah tersebut. Namun, berbagai peristiwa aneh terus menghantuinya. Hampir setiap malam, ia mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Langkah kaki, percakapan samar, suara tangisan, hingga suara anak kecil berlari seringkali terdengar. Bahkan, ada suara desahan yang mirip dengan suara Bu Retno. Ketika Gendis mencoba mencari sumber suara itu, rumah selalu terlihat sepi tanpa ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Seiring waktu, Gendis berusaha berdamai dengan keanehan-keanehan tersebut. Ia mulai terbiasa dengan suara-suara misterius dan mulai menjalankan tugasnya dengan rutin. Setiap pagi, ia membersihkan kamar pemujaan di lantai 2, meskipun kerap mendapati potongan bunga berserakan seolah kamar itu baru saja digunakan. Padahal, Bu Retno sering bepergian selama beberapa hari. Hari-hari terus berlalu, dan Gendis menyaksikan bisnis Bu Retno yang semakin maju. Kemakmuran tampak jelas dari pakaian, perhiasan, hingga kendaraan baru yang dimiliki Bu Retno. Di tengah masa kejayaannya, Bu Retno memberitahu Gendis bahwa ia akan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dalam pembicaraan itu, Bu Retno memberikan arahan yang sangat detail. Ia menitipkan rumah kepada Gendis untuk dijaga selama ia pergi. Bu Retno meminta agar kamar pemujaan di lantai 2 diberikan kopi pahit setiap malam sebagai bagian dari ritualnya. Ia juga menegaskan agar pintu rumah selalu tertutup rapat, dan Gendis tidak menerima tamu apapun. Uang hasil penagihan kepada warga desa harus langsung disetorkan ke rekening Bu Retno tanpa pencairan hingga ia kembali. Semua arahan itu diterima Gendis dengan anggukan penuh tanda pengertian. Pada hari yang ditentukan, Bu Retno pun berangkat ke Tanah Suci tanpa diantar oleh warga maupun keluarganya. Namun, kepergian Bu Retno justru membuat suasana rumah semakin mencekam. Keanehan yang sebelumnya hanya berupa suara-suara kini berkembang menjadi gangguan yang lebih nyata. Setiap malam, Gendis mendengar suara ketukan di pintu kamarnya, yang terdengar seperti dipukul dengan keras oleh seseorang. Tidak hanya itu, ia sering melihat sosok nenek-nenek bungkuk yang mondar-mandir di depan kamar pemujaan di lantai 2. Gangguan tersebut semakin intens, membuat Gendis hampir kehilangan keberanian untuk tetap tinggal di rumah itu. Gendis sering berpikir untuk pergi meninggalkan rumah, tetapi ia teringat akan pekerjaannya. Ia butuh uang untuk bertahan hidup. Maka, dengan penuh tekad dan keberanian, Gendis mencoba bertahan di tengah gangguan yang semakin berat. Setiap malam menjadi ujian mental baginya, tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Hari-hari berlalu seperti biasa dengan Gendis yang tetap menjalani rutinitasnya sebagai asisten rumah tangga di rumah Bu Retno. Suatu siang, Buati, salah satu warga desa yang memiliki tanggungan utang pada Bu Retno, mendekati Gendis untuk menyerahkan angsuran. Buati tampak penasaran dan bertanya kapan Bu Retno akan pulang dari Tanah Suci.
Gendis menjawab dengan sopan bahwa Bu Retno sepertinya akan pulang dalam waktu sekitar seminggu. Mendengar hal itu, Buati hanya tersenyum tipis sambil berujar, seolah menyiratkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Percakapan kemudian berlanjut ke arah yang tidak terduga. Buati mulai berkomentar tentang cara Bu Retno yang dianggap tidak halal dalam mencari rezeki. Ia menyebut bahwa pekerjaan sebagai rentenir ditambah dengan dugaan praktik pesugihan yang dilakukan oleh Bu Retno membuatnya heran. Bagaimana bisa seseorang tidak takut akan balasan buruk di kemudian hari? Gendis, yang mendengar pernyataan ini, hanya terdiam, memilih untuk tidak menanggapi secara langsung. Namun, Buati melanjutkan ucapannya, menyatakan bahwa seluruh warga desa sebenarnya sudah lama mengetahui hal tersebut. Ia bahkan menambahkan bahwa uang pemberian Bu Retno selalu memiliki aroma melati yang sangat khas, sesuatu yang semakin memperkuat kecurigaannya. Meskipun Gendis tidak menunjukkan reaksinya secara gamblang, perasaannya mulai terusik. Dalam hati, ia memikirkan kembali berbagai kejadian aneh yang pernah dialaminya di rumah Bu Retno. Ia teringat bahwa setiap kali Bu Retno pergi bersama Pak Wahyu, orang kepercayaannya, mereka sering menghilang dalam waktu yang cukup lama. Kini Gendis mulai meyakini bahwa semua itu berkaitan dengan tempat pesugihan yang mungkin menjadi sumber kekayaan Bu Retno. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Gendis mencoba mengabaikan segala hal yang baru saja didengarnya dari Buati. Ia memilih untuk beristirahat setelah seharian bekerja keras, meski pikirannya masih berkecamuk. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa banyak kejadian berarti, hingga akhirnya tibalah hari kepulangan Bu Retno dari Tanah Suci. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya kembali dalam keadaan yang lebih baik setelah menjalankan ibadah haji, kondisi Bu Retno justru tampak sangat memprihatinkan. Wajahnya, yang sebelumnya cantik dengan kulit cerah dan terawat, tiba-tiba berubah menjadi gelap dan gosong, seperti habis terbakar. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bercak hitam yang semakin lama terlihat mengeras dan melepuh. Gendis segera memanggil dokter kulit untuk memeriksa keadaan Bu Retno, tetapi perawatan yang diberikan tidak membawa hasil. Bukannya membaik, bercak-bercak hitam itu justru semakin menyebar ke seluruh tubuh. Bu Retno terlihat sangat frustrasi. Ia merasa semua perawatan wajah yang selama ini telah ia lakukan dengan biaya puluhan juta rupiah menjadi sia-sia. Kini, ia bahkan tidak lagi berani keluar rumah. Keadaannya semakin membingungkan ketika semua oleh-oleh makanan yang ia bawa dari Tanah Suci tiba-tiba basi dan membusuk dalam waktu yang sangat singkat. Gendis hanya bisa menyaksikan semua itu dengan rasa bingung dan cemas. Tidak ada satupun orang, termasuk keluarga atau kerabat Bu Retno, yang datang untuk menjenguknya. Seiring waktu, kondisi Bu Retno semakin memburuk. Luka-luka di tubuhnya mulai membusuk, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Luka tersebut bahkan menyebar hingga ke tangan, kaki, dan wajahnya. Dokter memutuskan untuk memotong jari-jari kaki Bu Retno guna mencegah infeksi yang semakin parah. Gendis, yang merasa iba, tetap setia merawat Bu Retno, meski ia sendiri hampir tidak tahan dengan situasi yang terus memburuk. Setelah sekitar 1 bulan dalam keadaan yang semakin menyedihkan, Bu Retno akhirnya dirawat di rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa Bu Retno mengalami komplikasi serius, termasuk diabetes akut yang baru diketahui setelah kepulangannya dari Tanah Suci. Semua penyakit itu muncul secara mendadak, membuat Gendis semakin yakin bahwa apa yang dialami Bu Retno adalah akibat dari praktik yang selama ini dilakukan di balik layar. Sekitar 100 hari setelah kepulangannya dari Tanah Suci, Bu Retno akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, pemandangan tubuhnya yang telah membusuk menggemparkan banyak pihak. Kondisi jenazah terlihat sangat memprihatinkan, terutama pada bagian kaki dan alat kelamin yang mengalami kerusakan paling parah. Pemandangan ini membuat warga desa yang hadir seolah mendapat pengesahan atas dugaan mereka selama ini, bahwa apa yang menimpa Bu Retno adalah sebuah bentuk hukuman dari Tuhan. Kecurigaan semacam ini bukan muncul begitu saja. Sebagian besar warga telah lama menduga bahwa Bu Retno terlibat dalam praktik pesugihan. Meski demikian, bagi Gendis, seorang perempuan muda yang cukup dekat dengan Bu Retno, tuduhan tersebut sulit diterima. Di matanya, Bu Retno adalah sosok yang ramah, dermawan, dan sering membantu warga yang membutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu,
Setelah mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengenal Bu Retno, keyakinan Gendis mulai goyah. Ia akhirnya mulai percaya bahwa tuduhan warga mungkin saja benar. Salah satu kesaksian yang menguatkan kecurigaan itu datang dari seorang perempuan bernama Haji Laila, seorang teman sekamar Bu Retno selama perjalanan haji. Haji Laila menceritakan pengalaman aneh yang terjadi selama mereka berada di Tanah Suci. Menurutnya, Bu Retno sering mengeluh merasa panas di sekujur tubuhnya, meskipun cuaca di sana sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Bahkan, beberapa kali ia terlihat membuka pakaian dan kerudungnya di tempat umum karena merasa tidak tahan dengan panas yang dirasakannya. Selain itu, Bu Retno seringkali menghindari kegiatan-kegiatan ibadah yang menjadi rukun haji. Sebagian besar waktunya dihabiskan hanya dengan beristirahat di hotel, sambil sesekali mengungkapkan keinginannya untuk segera pulang ke rumah. Pengalaman paling ganjil terjadi ketika Bu Retno mendekati Ka'bah. Ia bercerita bahwa ia tidak mampu melihat Ka'bah sama sekali dari jarak dekat. Pemandangannya menjadi buram, dan yang terlihat hanyalah kerumunan manusia yang berdesak-desakan. Namun, dari kejauhan, ia masih bisa melihat bentuk Ka'bah yang jelas. Situasi ini membuatnya ketakutan sehingga memilih menjauh dari kerumunan. Kesaksian lain datang dari seorang sopir yang mengaku sering mengantar Bu Retno ke sebuah tempat di Jawa Timur yang dikenal sebagai lokasi praktik pesugihan. Meski sang sopir tidak berani memastikan keterlibatan Bu Retno dalam aktivitas tersebut, ia menyebut bahwa setiap kali Bu Retno memintanya untuk mengantar, tujuan mereka selalu sama, tempat itu. Semua cerita ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi warga untuk percaya bahwa segala kejadian aneh yang menimpa Bu Retno adalah konsekuensi dari perbuatannya. Meski sebagian besar masih berupa dugaan, bukti-bukti yang terungkap seolah mengarah pada kebenaran atas tuduhan tersebut. Namun, di balik segala spekulasi yang berkembang, ada satu hal yang pasti. Apa yang terjadi pada Bu Retno adalah kehendak Sang Maha Kuasa. Kejadian ini memberikan pelajaran penting bagi siapa saja untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalani hidup, menjauhkan diri dari godaan yang tidak benar, dan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Tuhan.